أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Katakanlah, qul lahum man kana aduwwan li Jibrila falyamut ghaidan. Katakanlah, ini pertama dari ada sebuah hadis riwayat disebutkan wasa'ala Ibnu Surya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam au Umar aman yati bil wahyi minal malaikah. Jadi Ibnu Surya bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bertanya kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tentang siapakah malaikat yang membawa wahyu. Faqala Jibril, yang bawa wahyu itu malaikat Jibril yang menurunkan wahyu. Faqala huwa aduwwuna ya'ti bil adab. Jadi Ibnu Surya ini seorang kafir. Dia tanya sama Nabi, yang bawa wahyu malaikat siapa? Jibril. Oh, Jibril itu musuh kami, kata dia. Malaikat Jibril, kata dia. Malaikat Jibril itu musuh kami. Dia datang membawa azab. Walakana mikalan la amanna. Tapi kalau yang membawakan wahyu itu malaikat Mikail, kami akan beriman, kata dia. Wah, orang-orang Yahudi ini. Apa yang bawa Jibril? Jibril itu musuh kami. Dia bawa azab. Kalau yang bawa Mikail, aku mau iman. Li'annau ya'ti bil khisbi wassalam. Karena malaikat Mikail itu kalau datang dia membawa keselamatan. Malaikat Jibril kata dia itu bawa azab. Aku benci, aku tak suka, aku musuh dengan Jibril itu. Jadi orang-orang Yahudi ini, mereka ini memusuhi malaikat Jibril, dibikin dia jadi musuh. Fanazala. Kemudian setelah itu maka turunlah ayat qul man kana aduwwan li Jibril falyamut ghaidha. Katakanlah kepada mereka, barang siapa yang menjadikan aduwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuhnya malaikat Jibril, falyamut ghaidhan, maka dalam mati dalam keadaan murka. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Bahwa sesungguhnya malaikat Jibril itu yang menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima baina yadayhi qablahu minal kutub, yang mana Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Wahudan, dan menjadi petunjuk minad dhalalah, dari kesesatan, wa busra, dan menjadi kabar gembira bil jannah, dengan surga, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh malaikat-malaikat Allah, musuhnya Rasul-Rasul Allah, musuhnya Jibril, bikasri jim wa fatihah, bila hamzah, wabihi biya wa duniha. Boleh Jibril, boleh bil kasri Jibril, atau dengan fathah Jabril bila hamzah. Boleh cara membacanya. Wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah musuh bagi orang-orang yang kafir.
Orang kafir musuhi Allah, musuhi Nabi, musuhi malaikat Jibril, dan Allah menjadi musuhnya orang-orang yang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan sungguh benar-benar kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad ayatim bayinat, ayat-ayat yang sangat jelas, sudah jelas, yang menerangkan. Raddan liqauli Ibnu Suriyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ji'tana bi syai'. Jadi Ibnu Suriyah ini datang kepada Rasul, kata dia, engkau ini datang tak bawa apa-apa. Muhammad, kau ini datang ini bukan bawa apa-apa ke kami, tak bawa apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu disebutkan, sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Yang jelas. Ini menjawab perkataan Ibnu Suriyah ini tadi kepada Nabi, kau ini datang tak bawa apa-apa. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, maka tidaklah kufur terhadapnya kecuali orang-orang fasik. Enggak iman dia dengan Al-Qur'an. Wa kullama ahadu ahdan awakullama. Oh, di sini hamzanya. Kafaru biha wa kullama. Awakullama ahadu ahdan nabadu fariqum minhum. Apakah mereka kafir terhadap ayat-ayat tersebut ketika mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu janji, alal iman bin nabi, janji beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kharaja. Jadi orang-orang Yahudi itu dulu dia dah janji sama Allah, kalau nanti nabi terakhir itu keluar, kami nak iman. Awin nabi ya ala yu'awinuna alaihi al-musyrikin. Maka kami pun akan nak bantu Nabi itu juga nanti. Kami nak tolong. Kata dia, nanti kalau dah keluar. Nabadahu fariqum minhum. Akhirnya janji itu dibuang oleh sebagian kelompok daripada mereka. Jadi ketika Rasulullah betul-betul diutus, bukan dia iman, bukan dia nak nolong. Dia malah kufur, dia malah memusuhi dulu. Katanya kalau keluar, kalau diutus, kami nak iman, kami nak jadi penolong Nabi itu. Sekali betullah datang Rasulullah, bukannya iman, dia tambah kufur dan bahkan memusuhi. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan kebanyakan mereka itu tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'hum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka ketika datang kepada mereka rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqan lima ma'hum, yang mana Nabi Muhammad itu membenarkan apa yang ada dengan mereka, atau Taurat, Zabur, Injil, itu Nabi membenarkan kitab-kitab itu, maksudnya yang original. Yang original memang betul, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah membenarkan. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitab Allah, tetapi sebagian orang-orang yang telah diberi Alkitab itu membuang kitab Allah, yaitu At-Taurah. Wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka. Tauratnya bukan dipakai, dibuang di belakang punggung mereka. Itu kelakuan mereka tuh. Jadi tak diamalkan dia orang. Kitab sucinya itu di bahasa isyaratnya itu dibuang, ditaruh di punggung mereka. Ailam ya'malu bima fiha minal iman bir rasul wa ghairihi. Yaitu mereka tidak mau mengamalkan apa yang ada di kitab Taurat,
Yang ada di kitab Taurat tidak diimani oleh mereka. Dan mereka juga tidak mau beriman kepada Rasul yang mana sudah disebutkan di dalam kitab Taurat. Dan perkara-perkara yang lain. Itu maksudnya kitabnya dibuang, ditaruh di belakang punggung mereka. Kitab Taurat. Orang-orang Yahudi. Karena hum la ya'lamun, seolah-olah mereka ini tidak tahu. Padahal mereka tuh tahu. Di dalam kitab Taurat tuh ada berita begini. Besok Nabi akhir zaman sifatnya begini-begini. Dia macam gaya-gaya tak tahu aja. Macam gaya-gaya tak tahu. Dengan Nabi Muhammad macam tak tahu. Padahal ada satu keterangan menerangkan mereka itu, para pembesar-pembesar agamanya itu, mereka lebih tahu tentang ciri-ciri khas Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman daripada anak mereka sendiri. Dia lebih kenal dengan Nabi Muhammad daripada anak. Maksudnya begitu terangnya sifat-sifat Rasul di kitab suci Taurat itu. Jelas, dia lebih kenal ciri-ciri Rasulullah daripada anak mereka sendiri. Saking jelasnya ciri-ciri itu disebutkan di dalam kitab Taurat. Tapi ketika Nabi diutus mereka tak mau beriman. Ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka itu macam tak tahu aja. Gaya-gaya tak tahu. Ma fiha min annahu nabiyyun haq au anha kitabullah. Kayak mereka enggak tahu apa yang ada di dalam kitab itu. Kayak mereka tidak tahu nama. Dia aslinya tahu, orang Yahudi itu, para pemimpin pemuka-pemuka Yahudi ketika Rasul diutus tahu ini nabi, ini akhir zaman ini, tahu dia itu. Tapi memang mereka sengaja engkar, pura-pura tak tahu. Memang enggak mau iman saja. Itu bukannya dia tak tahu, setahu-tahunya dia. Sengaja memang tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Mereka mengikuti apa yang dibacakan kepada setan-setan. Wattaba'u atfun ala nabada. Ma tatlu atalat asyayatin ala adi mulki Sulaiman minas sihr. Jadi mereka tuh orang-orang Yahudi, mereka tuh justru mengikuti apa-apa yang dibaca oleh setan di waktu zamannya Nabi Sulaiman. Yaitu apa yang dibaca setan? Sihir. Jadi sihir itu dulu, orang-orang ngambil sihir itu dulu di waktu zamannya Nabi Sulaiman. Setan itu yang mengajarkan sihir. Wakanat dufinat tahta kursihi lamma nuzi'a mulkuh. Jadi sihir itu dulu itu ditanam di bawah kursinya, tahtanya Nabi Sulaiman. Itu ilmu sihir. Ilmu sihir. Jadi ini kursinya Nabi Sulaiman, itu sengaja ditanam di bawah kursinya singgasananya Nabi Sulaiman. Ilmu-ilmu sihir, apa benda untuk ini, untuk itu, segala macam. Sampai hari ini tuh. Sampai hari ini tuh ilmunya. Itu dulu di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Walamma nuzi'a mulkuhu. Au kanat tustarakus sam'u wa tadumu ilayya akadzib wa tulkihi ilal kahanati fayudawwinunahu wa fasadzalika wa sya'anal jinna ta'allamul ghaiba fajama Sulaiman al-kutuba wa dafanaha falamma mata dalati syayatinu 'alaiha an-nasa fastakhrajuha wa wajadu fiha sihr faqalu innama malakakum bihadza fata'allamuhu wa rafadu kutubul anbiya. Jadi sama Nabi Sulaiman itu sengaja itu disembunyikan biar tidak dipelajari orang. Disembunyikan sama Nabi, ditanam sama Nabi Sulaiman. Kemudian ketika ada satu pendapat mengatakan ilmu sihir itu bisa dicuri dari situ karena setan itu curi-curi pendengaran. Nah, ada yang begitu. Kemudian dari situ para jin itu belajar tentang ilmu gaib di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam.
Faja'ma Sulaiman al-kutuba wa dafanahum. Di zaman Nabi Sulaiman, malaikat Nabi Sulaiman ini kan dia dengan jin dengan apa kan berkuasa. Jadi ketika waktu itu jin-jin ini dia belajar tentang ilmu gaib. Jin itu gaib, dia belajar ilmu gaib. Maksudnya ilmu-ilmu yang tak betul. Nabi Sulaiman nengok. Akhirnya sama Nabi Sulaiman kitab-kitab yang dipelajari oleh para jin itu dikumpulkan sama Nabi Sulaiman. Tak boleh lagi nih, tak boleh belajar ini, tak boleh. Nabi Sulaiman kemudian disembunyikan di bawah kursinya supaya tak ada orang yang berani ngambil gitu. Supaya tidak ada lagi jin-jin belajar tentang ilmu-ilmu nih, ilmu sihir-sihir nih, tak ada. Fajama Sulaiman wadafanaha. Nabi Sulaiman kumpulkan semua kitab-kitab itu tentang sihir-sihir itu biar tak dipelajari oleh para jin. Kemudian dafana ditanam oleh Nabi Sulaiman di tempat yang paling dekat dengan dia lah biar orang tak bisa ganggu. Kemudian falamma mata talati syayatun 'alaihan nas fastakhrajuha. Ketika Nabi Sulaiman wafat, setan bilang sama manusia, itu di bawah kursinya Nabi Sulaiman itu ada kitab-kitab ilmu gaib itu. Yang kurang ajarnya setan itu dia justru mengatakan bahwa tuh Nabi Sulaiman tuh yang ngajarkan itu. Padahal Nabi Sulaiman tuh menyembunyikan di situ biar orang tak bisa belajar itu. Jadi dibilang ya itu justru yang apa yang mengajarkannya itu ilmunya yang disetujui oleh Nabi Sulaiman gitu. Falamma mata dalati syayatun 'alayyan nas fastakhrajuha fawajadu fiha sihr. Jadi di antara kitab-kitab yang dipelajari jin itu yang dikeluarkan dari bawah kursinya Nabi Sulaiman itu di situ ada ilmu sihir. Ada ilmu sihir. Faqalu innama malakakum bihadza fata'allamuhu wa rafadu kutubal anbiya. Kemudian akhirnya mereka mempelajari ilmu sihir itu dan kemudian mereka menolak kitab-kitabnya para nabi. Di situ ada ilmu sihir dipelajari, kitab-kitab nabi malah enggak dipelajari dia. Qala ta'ala tabri'atan li Sulaiman wa raddan 'alal yahudi fi qaulihim unduru ila Muhammad yadhkuru Sulaiman fil anbiya wa ma kana illa sahira. Jadi orang-orang Yahudi ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Nabi Sulaiman, orang Yahudi bilang komplain sama Nabi Rasulullah. Kata orang-orang Yahudi, "Unduru ila Muhammad, yadhkuru Sulaiman fil anbiya wa ma kana illa sahira." Jadi di dalam Al-Qur'an Rasulullah kan menyebutkan Nabi Sulaiman itu kan termasuk nabi. Tapi orang-orang Yahudi ini mereka tidak mengakui. Katanya, masa Muhammad nyebut Sulaiman itu seorang nabi? Sulaiman itu bukan seorang nabi, dia itu penyihir. Buktinya apa? Itu di bawah kursinya itu. Apa isinya itu? Kitab-kitab sihir. Manusia belajar pun dari situ belajar. Padahal setan yang nunjukin. Nabi Sulaiman maksudnya menyimpan supaya tidak dipelajari orang. Ketika Nabi Sulaiman wafat, di situ setan bermain. Akhirnya Nabi Sulaiman terkena fitnah kambing hitam. Nabi Sulaiman dikambing hitamkan sama orang-orang Yahudi ini. Wa ma kafara Sulaiman. Di dalam Al-Quran kan Allah berfirman kan, wa ma kafara Sulaiman ay lam ya'mali sihra li annahu kufrun. Nabi Sulaiman itu tidak kafir, maksudnya dia tidak mengamalkan sihir karena penyihir itu kafir. Kenapa kafir? Karena dia tidak mengimani Allah, tidak mengimani Al-Quran, enggak. Kalau sekarang melecehkan Al-Quran. Ya, Al-Quran dilecehkan, tanam dekat pintunya biar dilangkah keluar masuk dan sebagainya. Pokoknya setan. Jadi wa ma kafara Sulaiman, bahasanya Allah Subhanahu wa taala, Sulaiman itu tidak kafir. Maksudnya Sulaiman itu bukan penyihir dia. Karena penyihir itu kafir, makanya wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan kepada orang, kepada manusia itu sihir. Yang pertama mengajarkan sihir itu setan. Dia itu ngambil tadi dari di bawah kursinya Nabi
Sulaiman. Dia yang nunjukin. Manusia kan tak tahu Nabi Sulaiman tanam. Yang tahu setan lah. Nah, dia yang ngajarkan ilmu itu kepada manusia. Akhirnya orang merasa sakti dia. Merasa sakti Al-Quran tak dipakai dia lagi. Paling cepat kalau nak jadi seorang sakti ini kalau pakai ilmu sihir cepat saktinya. Tak susah-susah. Gampang jadi orang sakti. Nah, karena dibantu sama setan. Sebentar aja jadi sakti. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, tetapi setan-setan itu yang kafir itu yang mengajarkan manusia sihir, bukan Nabi Sulaiman. Kau Yahudi kau malah nuduh Nabi Sulaiman. Kau bilang Muhammad ini macam mana Nabi Sulaiman kok dibilang Nabi penyihir itu. Langsung Allah menjawab Nabi Sulaiman itu bukan penyihir. Tetapi yang mengajarkan sihir-sihir itu adalah setan-setan. Wa ma unzila 'alal malakain wa yu'allimunahum ma unzila 'alal malakain ulhima minas sihr wa quri'a bikasril lam al-kainain bibabil. Dan juga setan itu mengajarkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Jadi ulhima ada, ini menurut satu versi. Jadi ada di Babilonia, kalau sekarang di Babila Harut wa Marut. Ada dua malaikat namanya malaikat Harut dan malaikat Marut. Ini memang diajari sihir, dituruni untuk sihir. Nah, tetapi sihir itu bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, tapi disalahgunakan sama setan ini nanti yang menyalahgunakan. Wa yu'allimunahum ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan setan-setan ini juga mengajarkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada dua malaikat, yaitu termasuk ilmu sihir di situ. Ada dua malaikat yang dia tahu tentang ilmu sihir. Di Babil, di negeri Babil, kalau sekarang Babil ini ya, baladin fi sawadil Irak. Nah, di satu negeri dekat Irak sana, di Babilonia, sampai sekarang masih ada. Dan bahkan ceritanya di situ masih ada tempatnya semacam gua atau apa tuh. Disitulah Harut dan Marut ada di situ. Sebagian pendapat Harut dan Marut mengatakan dua malaikat. Sebagian pendapat ulama mufassirin mengatakan ini adalah dua raja. Nah, tapi kalau di sini malakain, malakain itu malaikat. Kalau malikain dua raja. Tetapi kalau kita qiraah Al-Quran kita, Imam Hafaz membacanya malakain, berarti dua malaikat. Apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu sihir. Kemudian ilmu sihir itu setan diambil, diajarkan sama untuk manusia. Dia ngambil dari Harut sama Marut tuh di Babil. Haruta wa Maruta badalun, namanya malaikat Harut dan malaikat Marut. Qala Ibnu Abbas huma sahirani kana yu'allimani sihra wa kila malakani unzila li ta'limih ibtila'an minallahi linnas. Kata Sayyidina Imam Ibnu Abbas, Harut dan Marut itu adalah dua tukang sihir yang mengajarkan sihir. Sedangkan pendapat yang lain maksudnya itu dia tuh dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan sihir sebagai ujian bagi manusia. Coba ini kasih ilmu sihir, ini ujian bagi manusia. Maksudnya macam mana ketika ini, apakah orang ini mempelajarinya kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ini ujian namanya. Sekarang contoh orang ada arak, ada judi, ini sebetulnya kan ujian juga. Tahan tak engkau tak main judi online tuh. Itu ujian tuh. Dah geram lah pegang nih. Pencet tak kan. Nah, tuh. Bir, ada bir. Ujian juga. Ini bir, kenapa Allah ciptakan khamr? Kok enggak teh obeng aja? Kok ada khamr lagi? Kenapa tak kambing? Semua kenapa ada babi juga? Untuk apa ciptakan babi? Itu termasuk ujian. Kau ini dilarang, coba kau tahan tak? Kemudian. Dan sihir itu juga Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai ujian. Nah, sebagai ujian. Itu ada Harut sama Marut, dua malaikat ini. Dia
termasuk mengajarkan sihir. Setan belajar dari Harut dan Marut, kemudian setan yang mengajarkan sihir ini kepada manusia. Zaman sekarang, sihir. Sampai sekarang tuh ada sihir. Kemudian, apalagi di zaman Harry Potter tuh, waduh sihirnya gawat. Jadi di daerah sana kuat masalah sihir-sihir itu. Kalau kita tengok film-filman yang gitu itu luar biasa sihir, sedikit sihir. Memang begitu dulu. Alamnya di zaman di zaman-zaman sebelum Islam, zaman-zaman Yahudi. Sedikit-sedikit tukang sihir. Fir'aun. Siapa pembesar-pembesarnya tukang sihir lah. Nah, macam kita tengok film-film kuno Eropa itu. Mesti tukang sihir. Nenek sihir lah, entah apalah. Entah bapak sihir pun tak tahulah. Nah, itu. Ya seperti itu. Itu memang begitu itu dulu. Sampai terbawa. Sampai sekarang. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Innama nahnu fitnatun fala takfur. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. Malaikat Harut dan Marut ini, mereka berdua tidaklah mengajarkan kepada seseorang ilmu sihir ini kecuali mereka malaikat Harut dan Marut ini mengatakan sebagai nasihat. Innama nahnu fitnah. Aku ini sebagai ujian bagi kalian, kami ini. Ini ilmu sihir ini sebagai ujian bagi kalian. Minallahi ta'ala, baliyah minallahi ta'ala linnas. Ini sebagai ujian ilmu sihir ini dari Allah untuk manusia semua. Ketika ada ilmu sihir ini, kalian gunakan apa tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Liyamtahinahum bita'limih. Wa man ta'lamu kafara wa man taraka fahuwa mu'min. Kalau yang nak belajar ilmu sihir kafir. Kalau dia tidak mau ilmu sihir maka dia akan menjadi orang yang beriman. Fala takfur. Kalian jangan kufur, jangan belajar. Kami ini tahu sihir, tapi kamu jangan belajar dengan aku. Kata si malaikat ini tak boleh, harus baru, tapi ngotot orang ini nak belajar. Ini namanya ujian. Ya semacam itu tadi. Kenapa ada babi, tak kambing semua? Ujian, yang tahan, aku tak nak lah haram. Tapi yang ini, ya silak diumbat. Itu namanya ujian. Begitu juga dengan ilmu sihir, kata malaikat, aku ini ujian loh, kalian jangan belajar, tapi nekat dia nak belajar. Akhirnya faya ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjih. Fa in aba illa at-ta'lima 'allamah. Tetapi ketika manusia ini ngotot tetap nak belajar karena malaikat ini memang dia sebagai ujian, ya sudah kamu yang mau, bukan aku sudah nasihati kamu. Tetapi akhirnya orang-orang manusia ini belajar dari Harut dan Marut, yaitu tentang bagaimana memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Jadi ilmu sihir diantaranya bagaimana untuk memisahkan seorang suami dengan seorang istri. Ini ilmu sihir. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Termasuk ilmu sihir yaitu bagaimana untuk menghancurkan satu rumah tangga biar suami dan istri ini bisa berpisah. Nah, yang dimaksud dengan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi. Belajar dari siapa? Harut dan Marut. Yaitu malaikat yang Allah berikan ilmu sihir sebagai cobaan bagi manusia. Mestinya jangan belajar, tapi nekat nak belajar. Malah belajar untuk memisahkan istri orang dari suaminya. Bi ayyubaghidha kullun ilal akhar. Jadi supaya apa? Si suami ini benci sama si istri benci sama suami. Berantem, berpisah. Itu ilmu sihir. Di antara manjur.
Manjur setan memang paling suka kayak gitu, memisahkan itu. Pakai ilmu sihir sekali. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Maka tidaklah mereka para tukang-tukang sihir itu membahayai dengan sihirnya pada seseorang illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Sihir itu tetap tidak bisa mengalahkan apa? Iman, itu tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Nah. Walaqad alimu wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka ini justru belajar sesuatu yang akan berbahaya bagi mereka nanti di akhirat. Wa la yanfa'uhum, dan itu tidak bermanfaat baginya. Wa huwa as-sihir. Ilmu sihir itu kayaknya manfaat di dunia, untuk misalkan suami dan istri, untuk bunuh orang, untuk gini, untuk gitu, macam kayaknya bermanfaat. Mungkin dapat duit lah, apa segala macam lah, untuk dendam lah, apa segala macam. Ngacam bermanfaat. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa yata'allamuna ma yadurruhum. Mereka belajar sesuatu yang akan membahayakan mereka nanti di akhirat. Wala yanfa'uhum, dan tidak akan bermanfaat bagi mereka, yaitu as-sihir. Sihir tidak bermanfaat. Walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka sungguh telah tahu, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka sudah tahu, yaitu orang-orang Yahudi. Siapa yang membeli istarahu ay ikhtarahu atau istabdalu bi kitabillah ma lahu fil akhirati min khalaq. Siapa saja yang mengganti kitab Allah, maka dia tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat, tidak akan mendapat bagian surga di akhirat. Lah, kok lebih milih belajar sihir daripada Al-Qur'an? Al-Qur'an ditinggalkan, enak sihir macam sakti. Macam sakti lah, jadi orang sakti. Ya, di Al-Qur'an yang ditinggalkan, tak pernah dibaca. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Walabi sama syarabi anfusahum laukanu ya'lamun, dan sungguh seburuk-buruk sesuatu yang mereka jual, yaitu Al-Qur'an, akhirat, ya. Bi anfusahum aisyarina ay hadzaha minal akhirati an ta'allamu haitsu aujabalumun nar law kanu ya'lamun. Begitu jeleknya perkara yang mereka beli, ya. Mereka beli, maksudnya membeli kehancuran nanti di akhirat, kemudaratan di akhirat, menjual kebahagiaan yang mestinya dia ambil. Dia lebih memilih sihir, lebih memilih kufur daripada memilih iman. Imannya dijual, ya. Imannya dijual memilih kekufuran. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.